transfer aja dulu sekarang 200 juta. Coba bayangkan, Farhad Abbas minta saya lakukan itu tuh. Iya, kalau menurut saya mah, kalau saya jadi pengacaranya malu kalau saya. Kalau seandainya Agus memang mau berobat, ya udahlah, jangan banyak, ibaratnya itu lagu-laguan lah. Kisruh sengketa uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang diterima Agus Salim hingga detik ini masih menyisakan jutaan misteri tak bertepi. Akankah uang itu akan kembali jatuh ke tangan Agus? Atau justru sebaliknya, di mana uang donasi tersebut akan disalurkan ke pihak ketiga? Hingga kini belum ada yang tahu. Mana yang fakta, mana yang sekedar praduga saja masih melebur menjadi satu. Namun yang kini mencuri perhatian adalah pengakuan mengejutkan dari kuasa hukum donatur, yakni Pablo Benua. Pasalnya, ia menuding Farhad telah meminta sebagian uang donasi sejumlah 200 juta rupiah agar Agus dapat merasakan pula uang tersebut. Lantas, seperti apakah seteru Farhad Abbas lainnya, yakni Herwanto Nurmansyah menanggapi fakta baru yang diungkap oleh Pablo Benua? Sejak awal kan sudah saya katakan ya, kalau sampai nanti pada akhirnya Agus ini tidak bisa berobat, sementara uang sudah parkir, yang disalahkan itu orang sekitarnya. Nah sekarang baru minta, kan katanya kemarin advokat Ajir sudah mendampingi Agus kan, kemarin kan sudah ada berapa sudah ada bantuan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya begini ya, kalau seandainya Agus memang mau berobat ya, udahlah, jangan banyak, ibaratnya itu lagu-laguan lah, jangan banyak drama. Sekarang tinggal aja dia selesaikan permasalahan hukumnya, nah nanti tinggal negosiasi uangnya mau dipakai untuk berobat berapa, gampang aja. Suruh kuasa hukumnya itu ya diam-diam dulu lah gitu. Ya udahlah, transfer aja dulu sekarang 200 juta. Coba bayangkan, Farhad Abbas minta saya lakukan itu tuh, untuk transfer uang 200 juta itu ke Agus Salim. Jadi bagi gua ini sudah banyak diputar balikkan fakta. Dan pada saat Farhad Abbas ngomong begitu dan gua rasa tidak ketemu dan tidak cocok dengan ungkapan Farhad Abbas, di situ saya putuskan menyudahi pembicaraan dan saya kabur, saya pulang. Iya, kalau menurut saya mah, kalau saya jadi pengacaranya malu kalau saya. Karena kan ya cuma 200 juta, masa seorang advokat terkenal nggak bisa nyiapin uang 200 juta kan? Apalagi kan banyak sih advokat terkenalnya. Ya kalau saya ya pribadi saya malu kalau saya. Terlebih-lebih lagi Agus kalau minta, kan dia bilang gini, uang, saya nggak butuh uang katanya, harga diri saya nomor 1. Ya kalau menurut saya udahlah, saya jujur aja ya, perkara sudah enak, saya juga udah enak, udah kelamaan gitu, udah terlalu lama, netizen juga udah mulai enak lihat beritanya. Sekarang ini tinggal tunggu putusan pengadilan atau mereka usaha sendiri aja gitu aja. Semua orang yang menjatuhkan Agus jatuh. Semua yang dulu tidak mendukung Agus sekarang terbalik menjadi pendukung Agus, sayang Agus. Saya juga merasa mendapat dukungan dan saya nggak terlalu boleh GR, tapi yang jelas selama saya berjuang tidak sia-sia jika itu benar dan adil, dan tidak usah takut dihujat sama orang, selama itu benar pasti menang. Langkah yang tepat itu Agus bersama kuasa hukumnya buka open donasi aja udah. Ya, nanti dapat berapa ambil semua buat Agus. Nah, clear kan? Apalagi kan mereka jaringannya luar biasa itu. Advokatnya kan banyak itu. Farhad Abbas, Alvin Lim, Krishna dan lain sebagainya, banyak itu kan. Nah, banyak jaringannya. Mendingan buka open donasi baru, uangnya 100% bisa diambil Agus, selesai. Ya, dapat dari beributin begini. Orang donatur aja sudah mengatakan bahwa mengharamkan kok. Ya masa mau sih makan uangnya sudah diharamkan? Kan kalau menurut saya udahlah. Kalau saya ini ya jujur saya, secara pribadi saya menyarankan uang itu digunakan untuk orang lain aja, udah selesai, udah titik, nggak ada koma lagi. Siapa yang berani? Siapa? Pablo berani? Mana? Tunjukin sama gue. Pak Risman berani? Ya, siapa? Herwanto mana? Coba kalau berani. Dan orang mau dibagi-bagikan orang yang benar dong.
Sementara itu, menjelang sidang perdana penentuan kepastian nasib uang donasi yang dijadwalkan akan jatuh pada tanggal 8 Januari mendatang, perdebatan panjang masih saja hadir mewarnai. Terbaru, giliran Alvin Lim lah yang hadir membawa dugaan mengejutkan, khususnya terkait tindak tanduk Pablo Benua dalam kasus ini. Tak main-main, Alvin bahkan menuding jika sejatinya Pablo merupakan sosok sutradara yang dengan rapi menyusun huru-hara hingga kisruh ini tiba ke meja hijau pengadilan. Lantas, mungkinkah kubu Alvin menduga Pablo berupaya menguasai uang donasi? Serta, bagaimanakah pula penjelasan Alvin Lim terkait tudingannya terhadap Pablo Benua? Gua kalau dibilang mastermind gitu ya, mastermind dari mana? Uangnya itu nggak di gua. Jadi Alvin Lim kalau bilang katanya Pablo itu adalah mastermind, itu uangnya tidak ada di gua. Apa yang menjadi mendasari kalau Pablo adalah seorang mastermind? Dan kalau dia bilang dia bukan mastermind, teman-teman ya, saya ada bukti rekaman suara nih, teman-teman ya. Dengarkan langsung, ini si PB yang ngomong ya, dibilang nggak bisa kayak begitu. Kalau begitu kita mainin yang cantik, ya kan kita itu termasuk dia nggak? Kata-kata yang termasuk toh, dia bilang nanti kita suarakan dari donatur. Jadi suara donatur bukanlah suara donatur, teman-teman. Suara donatur adalah suara PB. Jadi Alvin Lim ini suka, gue lihat kata-katanya itu suka diputar balikkan bolak-balik. Itu yang gue agak sayangkan kepada Alvin Lim. Gue hanya ingatkan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Saya paham dengan rasa sakit yang sekarang kau alami, ya, dengan kesehatanmu yang terganggu membuat akhirnya kau berucap hal-hal yang yang tidak sesuai dengan fakta. Gua maklumi itu. Tapi hati-hati, ketika kau berucap salah, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Udahlah, ya. Lu balik lagi aja jadi artis. Lu kan artis katanya dulu kan, pemain investasi bodong. Lu bikin investasi bodong aja lah. Kalau lu jadi lawyer caranya kayak begini, ya sorry, bukan ngatain lu, nggak bakal laku, ya kan, lu nggak akan laku nanti, lu lihat aja di situ, ya. Ada oknum pengacara lawan, dia mau minta tolong dibagi kepada G dan PB uangnya gitu, biar mereka setuju ke Agus. Ya kalau lu mau ambil aja, tapi begitu ditanya masyarakat, lu yang makan uangnya, biar masuk penjara, lu mau masuk neraka. Masa saya seolah-olah berharap uang donasi itu? Apa itu uang donasi itu? 1,3 miliar nggak ada artinya itu sama saya tuh. Gitu. Jadi saya minta para Abbas tuh jaga omongan juga ya. Saya nggak akan pakai inisial, saya langsung sebut nama kau. Udahlah, kalian semua masuk di situ kan masuk car-carmuk juga, minta tolong mendukung Nopi, akhirnya netizen mendukung mereka. Akhirnya kok dia bisa diatur dari pengacara Nopi bersorong ke pengacara donatur. Itu kan hanya akal-akalan dan siasat mereka aja. Intinya mereka ini hanya tampil aja, tapi nggak tahu materi dan kualitas pengetahuan di bidang hukum dalam menangani perkara seperti ini. Mereka bukannya kurang ya, tapi tidak bijaksana. Gugatan asal-asalan aja, gugatan gila menurut saya, karena bukannya membantu orang buta, orang cacat, ini membuat orang buta stres dan bisa-bisa bunuh diri nih kalian saya ini gara-gara ulah donatur yang menarik uang 180 juta. Selain terkait sosok mastermind yang kini ramai mereka gaungkan, kubu Agus Salim nampak mempermasalahkan pula kehadiran 500 donatur yang kabarnya memberikan kuasa kepada tim Pablo Benua. Mereka bahkan sampai mendesak 500 orang donatur tersebut untuk hadir secara langsung pada tanggal 8 Januari mendatang. Lantas, seperti apa pesan tegas Farhad Abbas terhadap para donatur? Serta benarkah pula Alvin Lim merasa jika gugatan para kuasa hukum donatur akan ditolak mentah-mentah oleh pihak pengadilan? Gue berani taruhan nih, gugatan si PB pasti ditolak di pengadilan. Itu gugatan apa? Itu gugatan sampah. Kalau gue udah baca gugatan lu, ya nggak tertera. Penggugatnya siapa-siapa aja nggak tertera. Jumlahnya juga nggak tertera, masing-masing berapa. Bukti transfernya juga kapan-kapan mereka transfer juga nggak tertera di gugatan, ya. Banyak hal ya. Itu kalau saya bilang itu
gugatan lu yang namanya obscure libel itu masuk di situ ya. Artinya ya nggak jelas, bos. Ini kan mereka mutasi rekening ini kan yang dimana para donatur yang tidak ikhlas kemudian kurang kerjaan ngurus donasinya, yang cuma nyumbang 10.000, 25.000 itu menunjuk pengacara, kemudian melaporkan Agus pidana penggelapan uang rame-rame, dilaporkan 5 orang. Kalau mau laporin 8.000 orang, gugat tuh semua 8.000 biar nggak kurang pihak ya. Hei donatur berdosa ya, kampungan kalian yang donatur ya, nggak pernah nyumbang sampai harus gugat Agus, sampai harus laporin Agus. Kalian keterlaluan ya, kurang ajar kalian ini ya. Seperti kami ini merepot-repotin pekerjaan kita aja, udah disuruh ambil tuh uang di Alpin, kalian masih ngerjain orang ya. Niatmu tuh menyumbang itu membantu kan, bukan untuk gugat atau laporin pidana orang loh, untuk nyumbang untuk sedekah loh. Kelewatan kalian. Tak tunggu ya tanggal 8 kalian hadir ya. Jangan kalian nyuruh siapa yang menggugat-gugat Agus, itu kelewatan ya. Indonesia, saksikan 500 donasi yang donatur yang melakukan aksi liar dengan menggugat dan melaporkan Agus pidana akibat tidak ikhlas sumbangannya yang dipakai Agus. Terlepas dari perdebatan panjangnya dengan Pablo Benua, saat ini Alvin Lim harus pula dihujani oleh laporan polisi yang telah dilayangkan oleh Pratiwi Novianti. Akan tetapi, alih-alih dibuat khawatir serta ketakutan, Alvin Lim justru menanggapi setumpuk laporan itu dengan santai. Pasalnya, Alvin merasa jika laporan itu tidak akan mampu menjebloskan dirinya kembali ke balik jeruji besi. Apalagi problematika dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE bukanlah hal yang baru untuk sang advokat kontroversial. Sampai-sampai ia malah menantang Novi untuk membuat laporan lebih banyak lagi. Lantas, seperti apakah sentilan pedas Alvin Lim terkait hal itu? Lu selanjutnya mau laporin gua ya 10, 15, 20 kali terserah. Gua siap hadapin di situ. Ya, laporin juga aja video ini. Semua dilaporin. Ya, playing victim di situ. Gua pengen tahu gitu loh. Penyidik itu gua atau kagak. Kalau misalnya dia naikin kasus lo ini sampai bisa ke pengadilan itu lucu di situ ya. Udahlah di situ. Lu beresin deh selama masih ada waktu ya. Dan jangan lu berharap kalau gue meninggal terus kasus lu selesai. Kagak bos, kagak. Lawyer gue udah gue wanti-wanti ya. Kalau gue nggak ada sekalipun, laporan polisi lu tetap jalan di situ ya. Sudah berjalan. Jadi LPLP Novi alhamdulillah sudah berjalan. Yang cyber juga udah berjalan. Di Senin ini berjalan pemeriksaan. Terus kemudian saksi-saksi terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal juga sudah dipanggil. Gitu. Laporan ITE saya tuh udah 200 lebih. Novi itu baru lapor. Jaksa dan yang lain-lain, ada jaksa, ada polisi, ada OSO waktu itu laporin saya, ada Pandana Baban laporin saya. Itu laporan mereka ada yang bahkan sudah jadi tersangka saya mas. Udah tersangka itu kan berarti dia tinggal kirim ke kejaksaan, sidang kan. Itu aja setahun tidak jalan, karena kenapa? Di P19 nggak bisa memenuhi unsur ya, apalagi Novi yang kayak begini ya. Aduh, udah saya bilang Novi punya ini tidak memenuhi unsur karena beberapa hal. Pertama adalah saya adalah advokat yang sedang menjalankan tugas. Sekali lagi, LP-nya mereka adalah LP ITE. LP ITE itu bukan yang berbicara ya kena mas, tetapi yang mentransmisikannya ya. Jadi ini loh, mereka ini nggak ngerti hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.